yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Dr. Haji Nikmat Samad LCMA. Kepadanya kami persilakan dan kami akhiri. Wallahu musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Ungkapan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, atas karunia-Nya, terutama petunjuknya kepada kita dengan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirah, jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan apa yang disampaikan dan dipesankan dan bahkan menjadi tantangan bagi kita orang yang beriman, khususnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, di mana Imam Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa ada 4 hal yang mana amalan ini sulit ditahlukkan oleh seseorang, akan tetapi dengan menahlukkan, dengan melakukan amalan ini, maka kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya sudah sangat meningkat. Kualitasnya sangat baik. Yang paling pertama tadi malam kita sampaikan al-afwu indal ghadab. Yang pertama, kita memaafkan orang lain ketika emosi kita memuncak. Ketika marah kita memuncak, kita mampu untuk memaafkan orang lain. Yang kedua, al-judu fil usrah. Bersifat dermawan walaupun dalam kondisi yang sulit, walaupun dalam kondisi yang sempit. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yang akan kita bahas malam ini adalah al-iffatu fil hulwah. Menjaga diri ketika dalam kondisi sepi. Menjaga diri dari maksiat. Menjaga diri semua dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama kita dalam kondisi yang sepi. Ya tentunya kalau kita misalnya dalam kondisi banyak orang disaksikan, ramai orang, maka tentunya akan mengurangi kita untuk melakukan satu kesalahan, mengurangi kita untuk mencegah kita untuk melakukan satu kemaksiatan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi merupakan tantangan yang besar dan merupakan amalan yang besar sebagai bentuk keimanan kita yang tinggi kepada Allah jika kita mampu menahlukkan bahwasanya kita tidak melakukan maksiat sekecil apapun fil khulwah, ketika dalam kondisi sepi. Dari mana pedomannya? Bagaimana bisa orang bisa melakukan, tidak melakukan satu kesalahan, satu maksiat, satu yang dilarang oleh Allah walaupun dalam bentuk yang kecil, dalam kondisi yang sepi, sementara tidak satupun orang yang melihatnya, tidak satupun orang yang mengawasinya. Dan dalam kondisi yang sepi, tidak satupun orang yang ingin mengamati kita. Lalu di mana dasarnya? Maka orang yang imannya kepada Allah sudah sangat dalam kualitas yang baik,
maka dia merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang mengawasinya, bukan bosnya yang mengawasinya, bukan pimpinannya yang mengawasinya, akan tetapi dia merasa diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya orang yang beriman kepada Allah, terus merasa diawasi sehingga ketika dalam kondisi yang sepi pun dia enggan untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya di mana? Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di situ disebutkan al-ihsan. Apa itu ihsan? Ini yang perlu kita pegang. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Kita menyembah Allah ka'annaka tarah. Kalian menyembah Allah, sabda Rasulullah, ka'annaka tarah, seperti engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jika kalian tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah melihat kita. Ini dasarnya, ini pegangannya. Ibaratnya seseorang yang bekerja di bangunan. Kalau mandornya ada, kira-kira dia mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Pekerjaan yang kurang bagus. Pekerjaan yang tidak baik. Dia ingin bekerja dengan begitu saja, tidak. Tentu dia akan perlihatkan ke mandornya. Pekerjaan saya sangat baik. Ketika seorang pemimpin kita misalnya di kantor, kita diawasi langsung oleh direktur kita, oleh pemimpin kita, apa kita kira-kira mau melakukan hal-hal yang bisa mengecewakan? Orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa setiap saat diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa setiap saat dilihat langsung apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka prinsip inilah yang kita tanamkan, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Sembahlah Allah, kalian menyembah Allah, sembahlah ka'annaka tarah, seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarah, tapi jika kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, yakinlah Allah melihat, mengawasi kita. Tidak satu detik pun, tidak sesaat pun Allah tidak mengawasi kita. Setiap langkah kita, setiap ucapan kita, setiap yang kita lakukan, bahkan di tempat yang sesunyi apapun, Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah terus mengawasi kita, tidak terlepas. Biasanya kalau kita ada yang awasi, bagus-bagus yang kita lakukan. Anak muda yang kebetulan di belakang ada tembak-tembaknya calon mertua, dia ketika sholat, Masya Allah, bagus sekali bacaannya. Fasih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dia lihat di belakang, oh mertua saya sudah pulang. Salat sunat berikutnya, tancap gas. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Selesai. Karena ada yang mengawasi, ada yang ingin kita perlihatkan. Bagaimana kalau ingin kita perlihatkan kepada Allah? Tidak, ya ini yang perlu kita catat baik-baik. Tidak satu saat pun, tidak satu detik pun kita lolos dari pengawasannya Allah Subhanahu wa taala, dari penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu detik pun. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, apakah Allah pernah mengantuk?" Jibril, pernahkah Allah mengantuk? Rasulullah, kemudian malaikat Nabi Musa alaihissalam ketika bertanya kepada malaikat Jibril, menyampaikan kepada Allah, Jibril kembali kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, wahai Musa, Allah memberi salam kepadamu dan Allah perintahkan kamu pegang gelas yang berisi air, satu gelas. Pegang terus sampai ada perintah Allah untuk melepaskan gelas itu." Dari pagi dipegang Nabi Musa terus menerus. Datang malam,
Tengah malam masih terus belum ada perintah Allah untuk selesai memegang gelas itu yang berisikan air. Mengantuk Nabi Musa. Tiba-tiba tertidur sejenak saja, jatuh gelas, tumpah airnya. Kembali malaikat Jibril kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, Allah memberi salam kepadamu dan menyampaikan kepadamu, kalau Allah mengantuk sesaat saja, maka alam semesta, bumi, langit seperti air yang tertumpah dari gelas itu. Hancur berantakan. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkanlah ayat kursi, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Artinya apa? Pengawasan Allah kepada hambanya, termasuk kepada makhluknya yang lain, termasuk kepada langit dan bumi. Apalagi kita sebagai hamba yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang diangkat menjadi khalifah. Maka pengawasan Allah tidak sesaat pun lepas dari kita. Kalau ini yang kita pegang, maka di tempat yang sunyi sekalipun kita tidak akan melakukan satu maksiat sekecil apapun. Mungkin setelah orang lain, saya dalam kamar sendiri. Bulan puasa. Di depan banyak air. Banyak kue. Ada sisa makanan sahur. Tapi ketika kita teringat, orang lain bisa saja melihat saya. Tidak melihat saya. Orang lain bisa saja tidak mendengar saya. Tapi Allah Maha mengawasi. Itulah yang dimaksud oleh Imam Ali radhiyallahu an. Al-iffatu fil hulwah. Dia menjaga kesucian dirinya dari kesalahan, melakukan kesalahan ketika dalam posisi yang sulit. Kadang saya ditanya di mana-mana, bagaimana kita belajar ikhlas? Ustaz, bagaimana cara belajar ikhlas? Satu cara misalnya kita ingin belajar ikhlas. Seolah-olah dan kita yakin bahwa hanya Allah yang melihat kita. Kita ambil wudhu. Setelah wudhu masuk kamar kunci. Salat sunat 2 rakaat. Siapa yang lihat kita? Adakah manusia yang melihat kita? Tidak satu pun. Kalau di dalam kamar tidak ada orang yang tahu apa yang kita lakukan. Tapi kita yakin kalau Allah lihat kita. Selesai ambil wudhu, kita masuk ke kamar, lakukan 2 rakaat salat sunat karena Allah. Allahu Akbar. Itu salah satu cara untuk beribadah secara ikhlas. Apakah ketika kita di dalam kamar ada yang melihat kita dari manusia? Apakah di dalam kamar ada yang tahu apa yang kita kerjakan? Tapi ketika kita Allahu Akbar, kita takbiratul ihram, salat 2 rakaat, salat sunat misalnya. Karena semata-mata karena Allah, hanya Allah yang lihat kita. Kita merasa diawasi. Ada yang melihat saya, Allah. Itulah belajar, salah satu cara untuk belajar beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, yang sangat sulit ditaklukkan oleh setiap manusia. Dan ini menjadi pelajaran untuk ukuran keimanan kita adalah qaulul haq liman yakhafuhu aw yajuru. Berkata yang jujur. Menyampaikan yang sebenarnya. Liman yakhafuhu, kepada orang yang dia takuti. Ketika dia ditanya oleh pimpinannya, dia takut kepada pimpinannya, dia segan kepada pimpinannya. Tetapi ketika dia tanya, maka dia akan mengatakan yang jujur. Dia tidak mengatakan yang ini di sebelah sini, yang ini di sebelah sini. Ketika dia bertemu pimpinannya yang satu, dia mengatakan begini. Ketika dia mengatakan bertemu pimpinannya yang lain, dia mengatakan ini. Tapi inilah ukuran keimanan kita. Dia berani berkata jujur. Liman yakhafuhu, kepada orang yang dia takuti. Liman yajuruhu, kepada orang yang dia segani, yang dia bisa untuk lakukan itu. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan yang ketiga, yang keempat ini kita ambil hikmahnya.
puasa ini kita sudah dilatih sebenarnya dengan puasa yang ketiga. Kita dilatih oleh puasa juga. Kita masuk kamar, ada kayak lihat kita. Di kamar kita ada minuman yang siap. Ada makanan yang siap. Apalagi kalau di rumah kita cuma tinggal sendiri. Bukankah di dalamnya ada makanan yang siap, minuman yang siap dan seterusnya. Tapi kita merasa diawasi dengan puasa. Allah awasi saya. Betul orang lain tidak lihat saya. Betul yang lain tidak mengawasi saya. Betul yang lain tidak memperhatikan saya. Tapi saya ka'annaka tarah. Saya berpuasa karena Allah melihat saya. Segala yang saya lakukan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya puasa sudah mengajarkan. Kemudian yang keempat, tetap dengan mengatakan kalimat yang jujur, kalimat yang sebenar-benarnya. Walaupun orang yang kita sampaikan di hadapan kita adalah orang yang kita segani, orang yang kita takuti. Bahkan posisinya jauh di atas kita. Maka mengatakan hal itu, itulah yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 hal amalan yang menurut Imam Ali, amalan yang sulit akan tetapi akan menilai kadar keimanan kita. Mudah-mudahan insya Allah keempat-empatnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita emosi dalam posisi yang memuncak bisa memaafkan orang lain. Dan satu lagi saya ingatkan kembali pesan Nabi. Kalau ada yang di antara kita emosi, marah, maka falyatawadda, maka hendaklah dia bergegas untuk mengambil air wudhu. Yang kedua, dermawan walaupun dalam kondisi yang sulit, yang tentunya beda antara kita kondisi lapang dengan sulit, akan beda. Apa yang kita berikan akan tetapi tidak menghalanginya untuk tetap bersifat dermawan. Yang ketiga, kita menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah walaupun dalam kondisi yang sepi. Dan yang keempat, qaulul haq liman yakhafu, berkata yang jujur meskipun orang yang ada di hadapannya adalah orang yang dia takuti, orang yang dia segani. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.